A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian beserta keluarga, ibu beserta keluarga dan juga guru-guru yang ada di sekolah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk belajar, walaupun pembelajaran kita seperti biasa pembelajaran daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tentunya tidak akan mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar menjadi anak yang soleh dan soleha. Tak lupa kita panjatkan, kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti, di yaumil masyar, kita mendapatkan syafaat darinya, dan tentunya kita akan dikumpulkan kembali di surganya Allah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya ibu akan mengajak kalian untuk tetap bersolawat sebagaimana yang ibu kemarin ajakan kepada kalian untuk tetap bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfana bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Rabbi fanfana bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Terima kasih, alhamdulillah kalian telah mengikuti sholawat. Ayo kita tingkatkan lagi sholawat kita, kecintaan kita terhadap Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian yang soleh dan soleha, untuk pembelajaran agama Islam atau pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita sekarang akan mempelajari tentang ada perilaku. Di sini ada perilaku rendah hati atau tawadu. Ya. Halaman 33 ya. Perilaku rendah hati atau tawadu. Rendah hati artinya bersikap tidak sombong. Rendah hati disebut juga tawadu. Tawadu artinya jauh dari kesombongan. Rendah hati merupakan sikap terpuji. Ya. Islam menganjurkan bersikap rendah hati. Ya. Rendah hati dapat mewujudkan kerukunan. Orang yang rendah hati selalu menghargai orang lain. Sikap rendah hati disebut tawadu. Orang yang rendah hati disukai oleh orang lain. Orang yang rendah hati juga dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Sikap rendah hati merupakan cerminan seseorang yang berakhlak mulia. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Harta dan kedudukan adalah amanah atau titipan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, maka manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran surat Al-Furqan ayat 63. Baik, kita lanjutkan. Orang yang rendah hati akan selalu menghormati orang lain, selalu menjauhi dari yang dilarang dan melaksanakan yang diperintahkannya. Sikap rendah hati misalnya meskipun dirinya pandai, tetapi ia tidak menyombongkan kepandaiannya. Ya. Dan tidak merendahkan yang bodoh. Nah, di sini ada 1 ciri orang yang rendah hati. Yang pertama, orang yang rendah hati memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tidak mengharapkan pujian orang lain. B. Menjauhi sikap acuh tak acuh. C. Berusaha menghindari sikap sombong. Ya. Sekarang nomor 2. Macam-macam sikap rendah hati. Macam-macam sikap rendah hati sebagai berikut. A. Rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Rendah hati kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. C. Rendah hati kepada kedua orang tua. D. Rendah hati kepada kakak dan adik. E. Rendah hati kepada teman. F. Rendah hati kepada tetangga dan masyarakat. Baik, sebelum kita melanjutkan ke nomor 3 dan nomor 4, kita akan bahas dulu satu persatu ya sayang ya. Ciri orang yang rendah hati. Nah, yang tadi, yang nomor 1 ya. Orang yang rendah hati memiliki ciri sebagai berikut. 1 atau A, tidak mengharapkan pujian orang lain. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita laksanakan tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Contohnya, kamu belajar di rumah. Ketika kamu belajar, tidak mau mendapat pujian, ya. Belajar itu untuk diri sendiri, biar kita tahu, biar yang asalnya kita tidak mengetahui segala sesuatu tidak bisa. Contohnya dulu kalian belajar membaca ya. Dari tidak bisa membaca, bisa membaca. Dari tidak bisa menulis, karena kalian belajar tentunya bisa menulis. Ya, dari tidak tahu kalian tentang pengetahuan umum ataupun pengetahuan agama, belajar sholat, belajar ngaji. Dengan adanya belajar, kalian menjadi bisa, jadi tahu. Itu kalian bukan buat orang lain, tetapi buat diri sendiri. Dan tentunya kalian tidak mengharapkan pujian, ya, tidak mengharapkan pujian dari orang tua ataupun dari orang lain, ya. Semuanya harus berjalan dengan ikhlas. Bekerja atau belajar membantu orang tua semuanya harus ikhlas, tidak
mengharapkan pujian atau sanjungan atau upah dari orang tua, ya. Yang B, menjauhi sikap acuh tak acuh, ya. Jadi kalian tidak boleh acuh tak acuh terhadap pelajaran, atau acuh tak acuh atau masa bodoh, atau bersikap pura-pura kalau misalnya disuruh sama orang tua, sama kakak, sama orang yang lebih dewasa, ataupun disuruh sama guru. Jangan seperti itu, kalian harus melaksanakannya. Jangan bersikap acuh tak acuh, pura-pura tidak mau, pura-pura tidak tahu, tidak mendengar. Itu bukan ciri orang yang rendah hati. Yang ketiga, bagian C, berusaha menghindari sikap sombong. Nah, jadi berusaha menghindari sikap sombong. Tidak boleh sombong, tidak boleh membanggakan diri sendiri ataupun membanggakan orang tua. Saya ini anak orang, misalnya orang sultan, seorang sultan atau pejabat. Tidak boleh seperti itu. Atau saya kan pintar di kelas, ngapain main sama orang itu. Tidak boleh seperti itu. Harus rendah hati, harus tawadu, dan harus saling membantu sesama teman, ataupun harus tetap membantu kepada orang tua. Rupanya itu aja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Untuk besok kita lanjutkan macam-macam sikap rendah hati, ya. Mudah-mudahan kalian sehat terus, tetap semangat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.